Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang topik proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Deteksi Kendaraan Roda 4 yang layak mendapatkan subsidi BBM Pertalite menggunakan OpenCV. Baik, eh, langsung saja masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama yaitu BBM bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Contohnya seperti dalam melakukan aktivitasnya seperti para pekerja kantoran yang menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja. Lalu juga ada pada sektor pertanian yang digunakan oleh para petani menggunakan traktor untuk menggarap ladangnya dan masih banyak lagi seperti sektor perikanan dan transportasi. BBM ini merupakan sumber daya yang terbatas. Saat ini produksi bahan bakar minyak mengalami penurunan. Ini dikarenakan penggunaannya yang semakin meningkat, sedangkan penemuan cadangan minyak semakin sedikit. Yang dikarenakan bahan bakar minyak merupakan sumber daya yang berasal dari alam dan tidak dapat diperbarui. Di sisi lain, cadangan minyak khususnya di Indonesia semakin menipis seiring berjalannya waktu. Hal ini diperparah dengan konsumsi bahan bakar dalam negeri yang meningkat. Konsumsi bahan bakar pada tingkat nasional meningkat setiap tahunnya, yang didasarkan pada data dari Regulator Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan catatan BPH Migas, konsumsi bahan bakar jenis umum di tahun 2016 memiliki total kenaikan 48 kiloliter hingga 55 kiloliter pada tahun 2017. Harga BBM di Indonesia pun juga semakin naik setiap tahunnya. Kenaikan harga BBM pada negara ini bukanlah sebuah hal baru. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Joko Widodo, harga BBM terus bergerak naik. Kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM Pertamax menjadi 12.500 per liter sejak 1 April 2022 yang awalnya hanya mencapai 9.000 sampai dengan 9.400 per liter dan menetapkan Pertalite dan Biosolar sebagai BBM bersubsidi. Subsidi BBM merupakan program dari pemerintah yang merupakan topik lama dengan pro dan kontra yang selalu diperdebatkan dan juga telah diatur pada peraturan presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan agar program subsidi BBM yang telah diatur oleh pemerintah ini tepat sasaran kepada konsumen pengguna dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara. Program subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat memiliki kriteria konsumen yang layak mendapatkan subsidi BBM. Contoh dari kriteria tersebut adalah kendaraan roda 4 milik pribadi yang memiliki ukuran spesifikasi mesin 1.500 cc ke bawah yang dibatasi penggunaan BBM bersubsidi sebanyak 120 liter per hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 pribadi yang memiliki ukuran spesifikasi mesin lebih besar dari 1.500 cc tidak dapat dan tidak akan menerima BBM subsidi tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2022 lalu, PT Pertamina Persero melakukan uji coba aplikasi My Pertamina untuk penyaluran BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar, yang diuji coba di beberapa kota atau kabupaten yang tersebar di 5 provinsi. Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Namun para konsumen diminta untuk mendaftar pada website terlebih dahulu dan mengunduh aplikasi My Pertamina pada handphone atau smartphone konsumen untuk melakukan pembayaran non-tunai pada saat mengisi BBM. Namun penggunaan aplikasi My Pertamina ini menuai banyak sekali kontroversi dan uh, pertanyaan yang tidak sejalan dengan peraturan pada saat melakukan pengisian bahan bakar di SPBU karena eh, dilarang atau menggunakan dan menyalakan telepon seluler pada saat di area SPBU karena dapat menyebabkan radiasi dan percikan api. Dari permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini dibuat adalah untuk menerapkan computer vision yang akan menggunakan metode YOLO
Fitri untuk mendeteksi dua kelas jenis mobil berdasarkan pola. Maka penulis menciptakan sebuah program yang dapat mendeteksi objek melalui input gambar atau foto. Eh, Penulis lebih memfokuskan perancangan program deteksi ini pada mobil Toyota Fortuner dan Toyota Avanza yang nantinya bisa dilakukan deteksi. Apakah dari dua jenis mobil tersebut layak mendapatkan subsidi BBM Pertalite atau tidak? Inputan yang diperlukan berupa gambar yang nantinya akan diproses menggunakan bantuan library OpenCV dan juga metode Jolo Fitri. Program ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana mengidentifikasi objek kendaraan pada suatu input gambar atau foto. Yang kedua, bagaimana menentukan jenis golongan kendaraan yang layak mendapatkan subsidi BBM atau tidak layak. Batasan masalah yaitu ada data mobil yang digunakan hanya terdiri dari dua jenis mobil, Avanza dan Fortuner. Kemudian data yang terkumpul hanya mencapai 328 gambar, sehingga pada proses deteksi yang dilakukan berpotensial memiliki batasan jumlah deteksi objek. Yang ketiga itu ada pendetection hanya melalui gambar dan tidak melalui video. Kemudian waktu pengambilan data hanya dilakukan pada waktu pagi hari. Tujuan penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasikan jenis kendaraan yang layak dan tidak layak mendapatkan subsidi BBM, dapat membedakan dari dua contoh jenis mobil, mendapatkan hasil output pengujian dari deteksi jenis golongan kendaraan yang layak mendapatkan subsidi BBM dengan menggunakan OpenCV. Masuk ke tahapan metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu pengumpulan data, labeling data, implementasi YOLO Fitri, pengujian, dan evaluasi. Masuk ke dalam tahapan pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan melakukan dua cara, yaitu pengambilan gambar dan pengamatan. Proses pengambilan gambar dilakukan di pom bensin, jalan raya, area parkir, dan juga website kaggle.com. Kemudian juga dilakukan proses pengamatan bagaimana cara membuat sebuah sistem agar dapat membedakan dua tipe kendaraan roda 4 yang telah ditentukan untuk mendapatkan asupan subsidi BBM. Yang kedua ada tahapan labeling data. Pada tahapan ini dilakukan pemberian label pada setiap gambar. Data yang telah dibagi menjadi dua kelas harus dilakukan labeling yang bertujuan untuk memberikan kotak pembatas atau bounding box pada setiap gambar mobil menggunakan software label EMG. YOLO Fitri merupakan metode yang memprediksi skor objektivitas pada bounding box dengan menggunakan sebuah fungsi regresi logistik. Dari proses ini, hasil output yang diharapkan adalah berupa file 4 titik koordinat pada setiap bounding box, yaitu TX yang menunjukkan koordinat titik Y, X, TY yang menunjukkan koordinat titik Y, lalu TW sebagai ukuran lebar dari kotak pembatas, dan TH sebagai tinggi dari kotak pembatas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah You Only Look Once versi 3 atau YOLO Fitri. You Only Look Once atau YOLO adalah algoritma berdasarkan regresi yang output dari prosesnya menghasilkan prediksi kelas dan bounding box atau kontak pembatas pada setiap objek. YOLO pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Redmond, Santos Divala, Ross Girsik, Ali Farhadi pada tahun 2016 dan merupakan salah satu metode deep learning yang banyak digunakan dalam proses pendeteksian objek. Metode YOLO Fitri ini menerapkan jaringan baru dalam proses ekstraksi fitur yang disebut sebagai dengan Darknet 53. Selain itu, juga YOLO Fitri mampu mendeteksi sebuah objek dalam 3 skala yang berbeda. Jaringan Darknet 53 merupakan peningkatan versi YOLO sebelumnya, yaitu YOLO V2 dengan jaringan bernama Darknet 19. Di sini merupakan gambar dari arsitektur Darknet 53. Saya akan menjelaskan tahapan dari arsitektur Darknet 53 ini. Yang pertama itu adalah data input gambar yang merupakan 416 kali 416 kali 3. 416 ini mewakilkan dari lebar dan tinggi dari inputan gambar tersebut, dan 3 ini merupakan jumlah dari filter. Kemudian dilakukan proses DBL arsitektur Darknet ini yang terdiri dari batch normalization, activation menggunakan Licky Relu, dan dropout. Kemudian dilakukan residual block sebanyak 1 kali, dan residual block sebanyak 2 kali, dan residual block sebanyak 8 kali. Apakah residual block itu? Residual block ini merupakan implementasi dari metode residual network yang mampu melakukan skip connection untuk menghilangkan underfitting
terhadap suatu jaringan yang memiliki kedalaman yang berlebih. Dari hasil residual blok ke-8 ini kemudian dimasukkan ke dalam rute 1. Setelah itu dilakukan residual blok sebanyak 8 kali dan kemudian dimasukkan ke dalam rute 2. Kemudian dilakukan lagi residual blok sebanyak 4 kali dan dilakukan proses DBL sebanyak 5 kali. Lalu dilakukan proses DBL sebanyak 1 kali dan konvolusional 2 dimensi secara bersamaan, kemudian menghasilkan Y1 atau fitur map 1 dengan ukuran atau hasil 13 kali 13 kali 255. Kemudian dari hasil tersebut, uh, pada hasil residual block sebanyak 4 kali dan DBL 5 kali ini dimasukkan ke dalam rute 3 dan dilakukan DBL dan upsample. Kemudian dilakukan proses concatenate atau penggabungan dengan hasil dari rute 2 tadi agar hasil dari rute 3 dan rute 2 ini memiliki hasil yang sama dan dimasukkan dan dilalui melakukan lagi proses DBL sebanyak 5 kali, kemudian melakukan lagi proses DBL dan convolutional 2 dimensi secara bersamaan yang menghasilkan Y2 atau vector map 2 dengan ukuran 26 kali 26 kali 255. Kemudian dilakukan lagi proses seperti tadi, concatenate dengan rute 1 agar hasilnya sama. Kemudian dilakukan proses DBL sebanyak 5 kali dan DBL proses DBL 1 kali dan konvolusional 2 dimensi secara bersamaan yang menghasilkan fitur maps 3 dan atau Y3 dengan ukuran Y3 52 kali 52 kali 25, 255. Dari 3 hasil tersebut, maka YOLO baru bisa melakukan pendeteksian 3 skala tersebut dengan persamaan sebagai berikut. N dikali 3 dikali 4 ditambah 1 ditambah C. N ini merupakan ukuran dari lebar dan tinggi dari satu fitur maps. Contohnya adalah apabila yang diprediksi adalah fitur maps 2 dengan ukuran 26 kali 26, maka N ini adalah 26 dikali 26 dikali 3. 3 ini adalah skala dari Y1, 2, dan 3. Kemudian 4 ini adalah titik koordinat dari bounding box yang terdiri dari X, Y, H, dan W. Lalu ada plus 1 yang merupakan skor objektivitas, dan C ini adalah kelas, dan kelas dari penelitian ini hanya terdiri dari 2 kelas, maka C ini adalah diisi oleh angka 2. Kemudian di sini adalah bagaimana YOLO Fitri melakukan prediksi bounding box. Yaitu yang pertama adalah Bx sama dengan fungsi Tx ditambah Cx. Tx, Ty, Tw, dan Th ini merupakan nilai output jaringan hasil dari pre-processing. Lalu ada Cx dan Cy yang merupakan koordinat sudut kiri atas di dalam grid. Lalu ada Pw dan Ph, nilai dimension anchor di dalam grid. Kemudian nilai Tx ini dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid yang akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang ditambahkan ke dalam nilai Cx, nilai koordinat sudut kiri atas di dalam grid, untuk menentukan koordinat sebenarnya pada bounding box tersebut. Masuk ke dalam tahap pengujian. Tahap pengujian ini dilakukan dengan menghitung hasil mean average precision atau MAP, atau hasil rata-rata presisi, menghitung tingkat error atau loss function, dan melakukan proses deteksi menggunakan data tes dari model yang telah dilatih. Mean average precision atau MAP adalah rata-rata average precision atau AP. Untuk mendapatkan nilai AP, nilai intersection over union perlu diatur untuk menentukan valid atau tidak deteksi objek yang dilakukan. Berikut merupakan persamaan dalam mencari nilai mean average position. Yang pertama itu adalah persamaan intersection over union. Persamaannya adalah sebagai berikut. Area of intersection of two boxes dibagi area of union of two boxes. Area of intersection of two boxes ini adalah area persimpangan antara dua bounding box dibagi dengan area persatuan dari dua buah bounding box yang menghasilkan truth positif, false positif, dan false negatif. Di mana apabila hasil dari persamaan ini 0,5 atau lebih, maka akan disebut sebagai true positif.
Dan apabila nilai dari hasil persamaan ini kurang dari 0,5, maka akan disebut sebagai false positif. Namun, juga apabila nilai lebih dari 0,5, akan tetapi prediksi dari kelas tersebut salah, maka akan disebut sebagai false negatif. Setelah persamaan tersebut dicari, maka dilakukan persamaan untuk mencari precision dengan rumus sebagai berikut. True positif dibagi false positif ditambah true positif untuk mencari nilai precision, dan mencari recall sebagai berikut. True positif dibagi true positif ditambah false negatif. Setelah didapatkan nilai tersebut, maka akan dicari average position dengan persamaan sebagai berikut. 1/11. 1/11 1 dibagi 11, dan recall dan precision dan recall. Recall ini didapatkan dari persamaan recall, precision didapatkan dari persamaan precision, dan I ini merupakan nilai maksimum kelas dari recall. Apabila nilai maksimum kelas sebelumnya adalah 0,5 dan berikutnya ada 0,6, maka dimasukkan 0,6 dan di sini juga 0,6. Hasil tersebut masuk ke dalam Setelah hasil tersebut didapatkan, lalu masuk ke persamaan berikutnya untuk langsung mencari nilai MMP. MMP 1/n. N adalah nilai data maksimal kelas dari EPI, dan rata-rata EPI ini ditemukan melalui persamaan sebagai berikut. Maka dari itu nilai MEP dapat atau mean average position dapat ditemukan. Lalu di sini ada persamaan loss function atau rumus persamaan komputasi untuk tingkat error yang terdiri dari baris pertama yaitu loss function. Baris pertama ini merupakan komputasi evaluasi prediksi titik tengah dari bounding box, prediksi objek ground truth, dan koordinat bounding box. Prediksi objek ground truth ditentukan dengan variabel xi dikurang xi ditambah koordinat bounding box yaitu yi dikurang yi pangkat 2. Pada baris kedua, komputasi evaluasi prediksi lebar dan tinggi bounding box dengan luas objek ground truth, WI dikurang WI ditambah HI dikurang HI pangkat 2. Lalu ada pada baris ketiga komputasi evaluasi nilai kelas dari bounding box yang telah diprediksi. Pada baris keempat, ini merupakan persamaan komputasi evaluasi prediksi probabilitas kelas pada objek yang telah dideteksi. Masuk pada tahap evaluasi. Pada tahap ini penulis menginput data baru pada model yang telah di training. Kemudian model tersebut melakukan pre-processing data baru. Setelah melakukan pre-processing data baru tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan hasil deteksi berupa bounding box yang menunjukkan kelas dari dua jenis kelas tersebut berupa Avanza. Mobil Avanza layak mendapatkan subsidi dan Fortuner tidak layak mendapatkan subsidi BBM. Baik, itu saja presentasi dari judul proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.